Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri Ahmadani dengan NIM 2300425 Program Studi Fisika FMIPA UPI. Sekarang saya sedang magang di BRIN KST Cisitu, Kota Bandung, Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih, dan Kelompok Riset Nanoteknologi. Melalui program magang BRIN, saya mempelajari pengembangan material stainless steel mesh untuk aplikasi pemisahan minyak dan air. Pencemaran minyak di perairan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang penting. Campuran minyak dan air sulit dipisahkan sehingga diperlukan material dengan sifat permukaan yang khusus. Nah, dalam penelitian ini digunakan stainless steel mesh yang dimodifikasi menggunakan metode thermal oxidation dan hidrotermal untuk mengubah sifat wettability permukaannya. Pada awal magang, saya banyak melakukan studi literatur, diskusi, dan presentasi bersama pembimbing untuk memperdalam topik wettability dan separasi minyak air. Nah, sekarang masuk ke proses sintesis. Pertama-tama, siapkan kaca stainless steel mesh dan dipotong menjadi ukuran 4x4. Setelah itu, sampel diamplas untuk menambah kekasaran permukaannya. Lalu, sampel di pre-cleaning untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Sampel dimasukkan ke dalam alat ultrasonic cleaner masing-masing larutan selama 10 menit. Nah, setelah dibersihkan, keringkan sampel menggunakan hair dryer atau oven. Setelah selesai, masukkan sampel ke dalam tisu Kimtek dan klip. Lalu, sampel dimasukkan ke furnace untuk melakukan proses thermal oxidation. Nah, setelah melakukan thermal oxidation, siapkan bahan untuk mengcoating sampel. Lalu, timbang bahan sesuai takaran. Setelah tadi ditimbang, campurkan bahan dan larutan Aquades sebanyak 50 ml. Lalu, aduk larutan tersebut di gelas beker hingga homogen. Setelah larutannya teraduk secara homogen, masukkan larutan ke dalam autoclave teflon dan masukkan sampel ke dalam oven untuk melakukan proses hidrotermal. Sampel dikeluarkan jika sudah sampai di temperatur dan waktu yang sudah diinginkan. Nah, setelah itu sampel dibersihkan menggunakan larutan Aquades. Setelah sampel dibersihkan, masukkan sampel ke dalam cawan untuk nanti di oven kembali. Lalu, tahap akhir dari sintesis ini yaitu mengeringkan sampel di oven. Setelah proses sintesis selesai, dilanjutkan karakterisasi dan uji pada sampel. Masuk ke hasil sintesis dari thermal oxidation. Gambar pertama menunjukkan stainless steel mesh sebelum perlakuan dengan permukaan yang masih bersih dan terang. Gambar kedua menunjukkan sampel yang telah di thermal ox pada suhu 400 derajat Celcius yang mulai mengalami perubahan warna akibat terbentuknya lapisan oksida. Sedangkan pada suhu 500 derajat Celcius, perubahan warna permukaan terlihat lebih gelap yang menunjukkan proses oksidasi berlangsung lebih intensif. Berikutnya adalah hasil SEM yang menunjukkan terbentuknya struktur permukaan yang lebih kasar setelah proses thermal oxidation. Lalu di sampingnya ada gambar EDS yang menunjukkan distribusi unsur pada permukaan stainless steel mesh setelah perlakuan thermal. Lanjut ke uji WCA dilakukan untuk mengetahui sifat wettability permukaan material menggunakan software ImageJ. Nah, permukaan dikatakan hidrofilik jika memiliki sudut kontak kurang dari 90 derajat, sedangkan hidrofobik jika sudut lebih dari 90 derajat. Hasil WCA dari semua sampel di hari ke-7 memiliki sudut kontak di atas 90 derajat, sehingga bisa dikatakan semua bersifat hidrofobik atau bisa menahan air, dan hidrofobik inilah yang bagus untuk dilanjutkan ke pengaplikasian pemisahan minyak dan air karena bisa menahan air.